Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejak Senin malam penumpang kereta di stasiun Surabaya Gubeng sudah mulai ramai. Jadi penumpang memilih berlibur lebih awal demi menghindari kepadatan. Sudah mulai antusias ya ternyata. Sementara di PT KAI Daop 7 Madiun ini melakukan pemeriksaan tes urin terhadap 150 petugas kereta api untuk memastikan seluruh petugas terbebas dari narkotika. 3 hari jelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, keramaian penumpang kereta terlihat di stasiun Surabaya Gubeng pada Senin petang. Selama libur Nataru, 21 Desember hingga 7 Januari mendatang, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh dan 6 kereta tambahan. Penumpang memilih berangkat liburan lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan bisa berlibur lebih lama. Tujuannya sih mau liburan ke Tasik karena ada keluarga di sana. Jadi sekalian liburan karena sudah libur. Sudah libur Mas ya? Iya. Mas kenapa kok milih pulang lebih cepat Mas? Menghindari kemacetan atau biar lebih leluasa? Pasti yang pertama yang hindari kemacetan karena kita tahu kan kalau liburan sekitar itu pasti pada banyak yang pulang kampung. Sementara itu, manajer Humas Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 23 Desember mendatang. Tercatat 20.000 lebih tiket jarak jauh yang terjual atau sekitar 86% dari kapasitas 23.000 lebih tiket yang disediakan per harinya. Menjelang Hari Raya Natal tahun 2023, kami perkirakan jumlah terbanyak penumpang yang berangkat dari Daop 8 Surabaya terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 7 Madiun melakukan tes urin terhadap 150 petugas kereta api. Bekerja sama dengan BNN Nganjuk, tes urin dilaksanakan di Stasiun Besar Madiun pada Senin siang. Petugas PT KAI yang menjalani tes urin mulai dari masinis, satpam, hingga petugas yang bekerja di area stasiun. Tim Liputan CNN Indonesia. Akibat angin kencang membuat bangunan sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat ambruk. Siswa terpaksa belajar dari luar sekolah. Selain faktor alam, kondisi bangunan juga memang memprihatinkan. Sementara itu aktivitas Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat. Pada Senin, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dan hujan debu yang berimbas ke rumah-rumah warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Hujan deras disertai angin kencang membuat bangunan sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat ambruk pada Jumat lalu. Sebelumnya, kondisi bangunan sekolah memang sudah memprihatinkan. Fasilitas seperti bangku, meja, dan buku pelajaran siswa pun banyak yang rusak. Sebelum ambruk, pihak sekolah sudah melaporkan ke dinas terkait untuk minta perbaikan. Hingga Senin, kegiatan belajar mengajar dialihkan ke ruang lain. Sementara sebagian siswa belajar di luar kelas. Pihak sekolah berharap perbaikan segera dilakukan agar siswa dapat belajar dengan layak. Pihak Dinas Pendidikan berencana melakukan perbaikan ruang kelas pada tahun depan. Erupsi Anak Krakatau kembali terjadi pada Senin pagi. Warga Desa Tejang, Kepulauan Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan harus menyapu teras rumah yang dipenuhi abu vulkanik. Warga juga mulai terserang batuk dan gangguan pernapasan. Pihak kepolisian Senin sore memberikan bantuan ribuan masker dan ratusan pelindung wajah gratis. Petugas mengimbau warga tidak beraktivitas mendekati gunung berapi pada radius 5 km. Angin kencang terjadi di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin sore. Pohon besar setinggi 5 meter tumbang menimpa mobil SUV dan pengendara motor yang melintas hingga terluka. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil yang tertimpa juga mengalami ringsek dan kaca depan pecah. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi batang pohon yang menutupi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.